sekarang saya ada di Universitas Jenderal Sudirman bersama dengan salah satu alumni NF yaitu Kak Ida. Kali ini kita akan membahas tentang jurusan kesehatan masyarakat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah kita lanjut aja, langsung bahas. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Boleh ceritain sedikit nggak sih Kak, Kakak masuk ke kesehatan masyarakat ini lewat jalur apa? Dulu saya masuk ke jurusan kesehatan masyarakat ini lewat jalur mandiri karena waktu SBMPTN saya nggak kebawa. Waktu itu nilai UTBK saya sendiri itu sekitar 576 dengan paling tinggi itu di kimia sekitar 600-an gitu. Ini jadi alasan saya kenapa saya mau masuk di Kesmas gitu. Terus kalau ujian mandirinya di Unsud sendiri seperti apa Kak? Ujian mandiri di Unsud sendiri itu memakai nilai UTBK sama ujian sendiri dari Unsud yang di situ itu bukan tentang ujian dari mata kuliah waktu kita SMA, tapi tentang wawasan kebangsaan sama pendidikan kewarganegaraan. Oke, terus boleh cerita sedikit nggak sih apa sih Kak jurusan kesehatan masyarakat itu? Jadi Kesmas ini adalah jurusan yang kalau menurut aku ini sangat luas bidang ilmunya. Di sini itu kita belajar tentang usaha pencegahan atau preventif, usaha pencegahan dalam penyakit ya terutama. Jadi di Kesmas ini karena dia itu punya bidang luas, jadi dibagi-bagi ada sekitar 7 peminatan di dalamnya. Oke, terus kalau jurusan Kesmas ini masuk ke fakultas apa ya Kak? Dan di dalamnya ada jurusan apa aja? Kesmas ini di Unsud masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan atau biasa disingkat Fikes di sini. Dan di Fikes itu ada beberapa jurusan lain kayak keperawatan, PCKR, ilmu gizi, kefarmasian, maksud saya jurusan farmasi sama kesehatan masyarakat. Oke, lalu emangnya mata kuliah yang diajarkan di Kesmas itu apa aja sih Kak? Untuk semester 1 kan terutama saya itu kan maba, jadi masih umum-umum kayak yang paling menjurus itu biomedik, dan untuk jurusan yang lain-lain itu ada jurusan sendiri, apalagi di peminatan itu ada epidemiologi, K3, Kesling, Promkes, sama AKK. Dan selain jurusan-jurusan peminatan itu juga ada bahasa Inggris, kimia, biologi, sama matematika dasar. Boleh tadi ada singkatan-singkatan apa ya Kak dari peminatan itu? Oh, jadi di situ tuh tadi ada Kesling itu kesehatan lingkungan, lalu ada Promkes promosi kesehatan, AKK itu administrasi kesehatan, lalu K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, epidemiologi. Udah. Oke. Terus melihat dari mata kuliah yang dipelajari itu kan banyak ya Kak, apalagi peminatannya. Kira-kira kemampuan apa sih yang dibutuhkan untuk adik-adik nanti masuk ke kesehatan masyarakat? Kemampuannya sendiri itu terutama nanti yang paling penting untuk nanti di bidang kerja itu mereka harus bisa gampang dalam bersosialisasi gitu. Lalu kan peminatan tuh tadi, jadi buat bidang AKK atau sama biostatistika itu nanti dia akan harus pinter banget dan teliti sama yang namanya angka atau dalam matematika. Buat ketiga itu dalam fisika, kalau buat epidemiologi itu buat biologi. Dan kalau untuk keseluruhan itu Kesmas itu harus pintar dalam public speakingnya dan bersosialisasi gimana cara ngajak masyarakat buat bisa mencegah penyakit. Oke, mencegah penyakit karena. Terus kira-kira karakter apa nih yang dibutuhkan? Karena tadi kan udah kemampuannya dari segi mata pelajaran ya Kak. Kalau karakter yang dibutuhkan apa Kak? Buat karakter yang dibutuhkan itu mereka harus ramah luas gitu buat di masyarakat, dan juga teliti karena tadi kan ada yang hitung-hitungan gitu, sama mereka itu harus pintar dalam daya ingat gitu. Nah, tadi udah banyak banget yang Kakak sebutkan. Kalau prospek kerjanya Kak, itu kayak gimana sih untuk Kesmas sendiri? Prospek kerja dari Kesmas itu cukup banyak. Jadi itu pertama ada bisa
paling bisa nih pasti bisa jadi dosen, terus bisa kerja di bidang K3 dalam perusahaan. Buat AKK dia bisa di bidang administrasi dalam rumah sakit, bisa juga jadi kepala rumah sakit atau kepala puskesmas. Epidemiologi ada di bagiannya di rumah sakit. Terus untuk kesehatan lingkungan bisa masuk ke perusahaan, dan biostatistika juga bisa di rumah sakit atau institusi kesehatan lainnya gitu. Wah, banyak banget kan teman-teman. Terus karena tadi Kak Ida udah menjelaskan banyak hal tentang Kesmas, kita mau tahu nih, apa sih yang mendasari Kak Ida buat milih kesehatan masyarakat? Jadi kenapa saya milih kesehatan masyarakat itu, pertama itu karena orang tua saya pengen saya ada di lingkup jurusan kayak rumpun kesehatan gitu. Lalu dari saya sendiri kenapa milih Kesmas, karena di dalam Kesmas itu kan ilmu pengetahuannya itu luas, jadi saya bisa milihnya itu luas juga. Di situ saya bisa tahu gimana cara mencegah buat gak ada penyakit, atau bisa mencegah penyakit dalam satu masyarakat untuk menjadikan suatu masyarakat itu jadi sehat, lebih sehat gitu lingkungannya. Oke, terus ekspektasi yang pernah Kakak miliki sebelum masuk Kesmas dan setelah Kakak tahu realitanya di Kesmas berbeda atau enggak, Kak? Lumayan beda sih, soalnya ekspektasi saya itu Kesmas akan mendekati kayak ke bidang kedokteran gitu, tapi ternyata beda banget karena di Kesmas itu usahanya itu preventif, sementara dokter kan kuratif. Maksudnya preventif itu kita itu mencegah gitu, kalau dokter itu mengobati gitu. Cegah ya Kak ya, bukan mengobati. Lalu yang terakhir nih Kak, pesan dan saran atau tips untuk adik-adik di sini yang mau masuk ke jurusan kesehatan masyarakat. Buat mau ke jurusan kesehatan masyarakat sih yang penting rajin belajar, doa gitu kan, buat dan semangat juga buat kalian yang akan berjuang ke PTN karena memang jujur masuk PTN itu susah. Lalu buat sarannya tetap semangat ya kalian buat ngejar jurusan yang kalian inginkan. Semangat ya, dan jangan lupa belajar. Oke, sahabat juara, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Kak Ida tentang jurusan kesehatan masyarakat. Nah, semoga informasi yang diberikan tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang Kesmas itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Dadah.